Ya, Mas Roy, ya saya dapat bocoran dari, ya itu nggak usah saya sebut ya, yang berdinas di Polda Metro. Ya. Beliau bilang kalau Ade Darmawan sama Andi Aswan itu dibentak-bentak oleh salah satu polisi karena mereka berdua mendesak P21. Perkembangan terakhir hari ini kan ini sudah masuk hari Kamis, Pak. Ya. Berarti sudah H+9 dari pengumuman yang katanya pengumuman P21 yang hari Selasa yang lalu itu diumumkan. Nah, tanggal 2. Nah, ini konsekuensinya apa, Pak? Kalau akhirnya lama tidak diumumkan dan surat P21 ini kan sebenarnya, mohon maaf, Pak, ini kan ada batas waktunya juga ini. Ya, apa nanti konsekuensinya, Pak? Kalau ini akhirnya terlampaui atau tertabrak lagi gitu. Jadi sempat Pak Ugro lari sebentar, mohon izin sebentar tadi ke TV sebelah dan hostnya juga dengan nama baru juga, yaitu Hajah juga ya gitu. Iya di sana karena Elvira Khairunisa juga pulang dari haji gitu. Tapi ternyata nggak ketemu dengan Mas Aiman. Tapi ada Hajah Aiman dan Haji Aiman dan Hajah Elvira Khairunisa. Baik Pak Ugro, tadi ada beberapa hal menarik yang didiskusikan di Rakyat Bersuara, yaitu perkembangan dari P21. Kemudian ada ketika saya sempat berpindah ke TV sebelah ya. Tadi ada tambahan pengetahuan yang sangat bagus dari Prof. Henry Subiakto. Nah, apa pendapat Pak Ugro tentang pendapatnya Prof. Henry tadi? Ya, silakan. Jadi saya tetap selalu belajar, Mas. Siap. Ya, selalu belajar dengan Prof. Henry tadi. Ini pengetahuannya sangat luar biasa. Betul. Karena beliau itu pembuat undang-undang ya kan? Ya, penanggung jawab, punya rasa memiliki rasa tanggung jawab yang besar apabila ada dugaan-dugaan penyimpangan untuk penerapan undang-undang tersebut. ITE, ya. Berkaitan dengan ITE ya, informasi transaksi elektronik, yang kekhawatiran beliau itu selalu disalahgunakan, dikaitkan dengan pasal-pasal yang tidak langsung menjiwai tentang kenapa terbitnya lahirnya undang-undang tentang informasi transaksi elektronik. Betul, ya kan? betul. Yang sangat menarik bagi saya tadi adalah ini kejahatan kan ada kejahatan yang di dalam dunia nyata nih. Iya. Nah, dunia elektronik atau dunia katakan dunia maya itu juga ada perkembangan kejahatan yang sekarang dikaitkan sangat berkembang dengan informasi transaksi elektronik. Ya, dunia cyber lah. Ya. Jadi ada kejahatan yang konvensional, menggunakan komputer, tapi ada kejahatan yang di dalam komputer itu sendiri, komputer crime gitu loh. Itu yang bahaya. Betul. Ya, jadi ternyata dua-duanya ini mempunyai TKP. Iya. Ya kan? TKP di transaksi elektronik juga ada. Ada TKP-nya di dalam di dalam lingkungan cyber itu. Kepemilikan tadi informasi transaksi elektronik seseorang itu kan pasti ada passwordnya. Persis. Ya. Jadi kalau misalnya mau dibobol orang kan berarti dibobol passwordnya dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Nah itu kejahatan kaitan dengan elektronik. Setuju. Tapi kalau TKP yang di dunia alam nyata seperti biasa ini dan hanya menggunakan alat elektronik. Nah, kemudian kalau yang tadi nyatakan beliau kan kalau misalnya pembunuhan, TKP-nya jelas. Betul. Locus delicti. Nah, di ITE ini juga sama, berarti ada locus delicti. Jadi tidak sembarangan katakanlah orang hanya mengadakan penelitian nih seperti kasus pencemaran nama baik nih. Betul. Terus nanti karena mengunggah yang diupload oleh Dian Sandi. Iya, ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Itu sudah milik publik. Betul. Nih. Kalaupun itu dianggap dimiliki oleh Dian Sandi, ya Dian Sandi sebagai pelapornya. Persis. Ya di situ. Jadi kalau ini yang melaporkan itu adalah Pak Jokowi, Jokowi bukan orang yang memiliki ijazah yang ada dalam dunia elektronik itu, dalam platform X itu atau dalam Twitternya Dian Sandi. Jadi dua TKP ini saya garis bawahi luar biasa pendapat beliau seperti itu, dan saya baru mendengar tadi pendapat itu kemarin malam. Kemarin malam di Rakyat Bersuara. Itu saja, Mas. Iya Pak Bro. Dan tadi Prof. Henry selain menerangkan tentang detail dan latar belakang terbitnya undang-undang ITE, itu kan termasuk juga dengan supaya orang itu tidak salah menggunakan undang-undang ITE kan, seenaknya dan malah menggunakan undang-undang ITE itu untuk seenaknya mempidanakan ke seseorang. Itu yang kemudian sangat disayangkan. Sekarang banyak kejadian misalnya. Ada seorang anggota polisi
tanahnya dirampas, digelapkan, nah dipalsukan oleh pengembang. Kalau nggak salah tanahnya 4.950 meter persegi, yang 2.950 meter persegi ini digelapkan oleh pengembang. Baik, karena ditangani seorang polisi loh, salah satu wilayah di Indonesia lah. Nah, kemudian karena dia merasa dirugikan, tidak dilayani oleh rekan-rekan polisinya, ya kan? Kemudian dia bicara di media. Baik, justru malah yang dipidanakan si pemilik tanah ini, polisi ini, sampai diperiksa oleh fungsi propam gitu. Kemudian diusulkan untuk pembelinya tidak dengan hormat. Betul, PTDH. Tapi akhirnya ditinjau kembali. Nah, sekarang masih aktif, tapi belum pulih kembali. Inilah seseorang yang dikatakan korban menggunakan undang-undang ITE untuk menyampaikan pendapat, tapi melalui media sosial. Tapi dia yang benar malah ini menjadi korban kriminalisasi. Persis. Makanya kan dulu undang-undang ITE juga pernah ramai sekali ketika kasus Prita Mulyansari, Pak. Oh, Prita ya. Ya, Prita itu rumah sakit Omni Batavia. Kebetulan saya dulu sempat jadi ahlinya. Jadi ketika dia ceritanya curhat mengeluh pelayanan rumah sakit, tapi malah dia kemudian dikenakan pidana karena rumah sakit melaporkan. Dan karena Prita diminta membayar denda, maka dulu populer sekali istilah koin untuk Prita itu. Gitu. Nah, catatan Prof. Henry tadi yang menarik juga Pak Ugro, selain juga kemudian kalau dipadukan dengan keterangan Pak Ugro bahwa tidak boleh sembarangan orang itu menggunakan pasal-pasal di dalam baik KUHP lama maupun KUHP baru, itu apa yang bisa ditarik dari Pak Ugro untuk kasus yang sekarang sedang berkembang ini? Ya, sekarang gini, yang pertama itu laporan polisi yang dibuat oleh Pak Jokowi, kemudian seolah-olah diperkuat oleh 3 laporan polisi tadi. Kalau pasalnya Pak Jokowi kan pencemaran nama baik di situ. Betul. Kemudian ada fitnah. Tapi ditambah ada pasal 160 KUHP. Ini pasal 160 itu yang dilaporkan oleh Cumanan ini, Pak Ugro. Ini LP-nya. Jadi di tangan kami ini ada LP Lecumanan yang dia melaporkan dengan pasal 160 dan pasal 28 dijungtokan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan peristiwa yang dilaporkan itu, Bapak, itu yang tadi sempat ada diskusi menarik di akhir Rakyat Basura antara Mas Refli Harun dengan Mas Aiman, karena yang dilaporkan ini sebenarnya kejadian di salah satu acara TV. Saya sebutkan aja di sini, kalau tadi di acara Rakyat Basura enggak ada. Ini waktu di ILC, Indonesia Airline Club, yang diselenggarakan di Hotel JW Luansa. Ini yang saat itu dilaporkan, dan korbannya adalah Pradi Bersatu ditulis. Nah, ini yang aneh. Artinya organisasi kok bisa digunakan sebagai korban. Makanya kalau laporan polisi Pak Jokowi tadi kan digabungkan dengan 3 laporan polisi termasuk salah satu ini kan? Sebetulnya 3 laporan polisi yang beda-beda Pak Jokowi betul ini, kan? Itu tidak punya nilai, Mas. Karena dia bukan saksi korban. Persis, kan, bukan orangnya langsung yang melihat, mendengar, mengalami ini. Hal-hal ini harusnya mulai diantisipasi oleh penyidik ke depan. Jadi kalau berkaitan dengan Undang-Undang ITE, itu sebaiknya yang membuat laporan polisi model A. Oleh kepolisian, dia dalam rangka cyber patrolnya. Betul. Artinya ada dari dalam polisinya. Itu kan keahlian khusus, Pak. Inisiatif polisian. Inisiatif polisian, laporan model A. Nah, seorang anggota polisi yang mampu membuat laporan polisi model A kaitan dengan kejahatan cyber atau ITE. Nah, ini kan keahlian yang langka. Persis, Dan kalau misalnya dia belum ada penggantinya dan dia masih dibutuhkan oleh negara. Dia di situ. Dia bisa diperpanjang usianya. Sampai 70. Karena dia punya pengetahuan khusus. Bisa sampai 80. Nah, kalau laporan Pak Jokowi ini karena digabungan dengan 3 laporan polisi lainnya, seharusnya berdasarkan pasal 63 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP lama, itu penanganannya kan ada kriminal, ada umum dan tidak pidana umum dan tidak pidana khusus. Seharusnya ditangani oleh pidana khusus. Dalam hal ini adalah harusnya menangani Direktorat Cyber. Betul. Nah, di sini belum bisa dipilah-pilah seperti ini. Makanya akibat yang terjadi sekarang ini semua ngumpul gitu jadi satu membingungkan.
jaksa peneliti juga bingung, kemudian ada RJ juga, RJ-nya juga bingung. Iya, betul. Yang mana yang mau dilakukan? Iya, kalau RJ-nya bingung, sekarang yang betul-betul mencabut perkara ini siapa? Apakah hanya Jokowi di situ? Makanya kata sejak awal tadi udah keluar juga dari apa yang dikatakan oleh Pak Rifai tadi ya. Pengacara Pak Jokowi. Bahwa yang menentukan pasal adalah para pengacara. Pak Firmanto tadi, Pak. Pak Firmanto Pak Firmanto tadi yang melaporkan tentang pasal yang memenuhi unsur itu adalah para pengacara. Saya kaget di situ. Lah, ya kok bisa kepala pengacaranya yang ikut menentukan? Penyidik atau penerima laporan seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa diluruskan ke depan nanti agar jaksa peneliti tidak buru-buru menyatakan bahwa perkara tersebut sudah lengkap. Jadi harus dilihat kembali dari hulu ke hilir, melalui cocok tidak gitu ya? Melalui penelitian formil dan materialnya. Kalau saya lihat formilnya salah satu yang sudah tidak menunsur itu adalah surat perintah penghentian penyidikan. Dengan surat perintah penghentian penyidikan harusnya semua berhenti, berhenti semuanya. Bapak maaf, ini ada yang pertanyaan iseng sedikit. Saya pernah dengar di lingkungan internal kepolisian itu dulu, entah mungkin waktu zaman Pak Ugro gimana. Katanya kalau ada orang ngerti atau menguasai komputer, itu malah dia takut kalau dia dikenal menguasai karena takutnya dia nggak dipindah-pindah dari itu pangkatnya nggak naik-naik. Pak, itu gimana cerita itu, betul? Iya, jadi gini. Jadi kalau seseorang mempunyai keahlian khusus, itu dulu waktu saya sekolah Sespim, sekolah start dan pimpinan itu yang mampu hanya 2 orang. Waktu itu kan memang langka pengetahuan yang dibutuhkan mampu mengoperasionalkan komputer. Betul. Nah, mengoperasionalkan kan tingkatannya kan beda-beda nih. Jadi kebetulan satu angkatan tuh hanya ada kalau salah 2. Dan semuanya soalnya komputer tuh barang-barang yang susah sekali, yang hebat itu loh di situ. Jadi kalau orang sudah bertugas misalnya di bagian penerimaan laporan, kemudian bagian pemeriksa di situ. Kalau dia ahli di komputer ini, kadang-kadang jam kerjanya selalu lewat waktu, karena selalu digunakan pimpinan. Nggak ada pengganti kalau dia sakit. Itulah. Semuanya udah kerja nggak jalan seperti itu, Mas. Tapi kan sebenarnya mitos itu cukup terbongkar ya. Artinya akhirnya ada orang yang ngerti komputer, akhirnya jabatannya bisa tinggi, bisa bintang juga, Pak. Petrus Golose dulu ya. Itu kan. Akhirnya Pak Petrus itu dulu kan sempat kita dulu awal-awal itu kita quote and quote main-main komputer tapi akhirnya beliau bisa jabatannya lumayan juga terakhir kepala BNN Kapolda pernah ya, Kapolda Bali itu sebenarnya. Nah sekarang ada pertanyaan iseng nih Bapak. Ada di YouTube itu yang kemudian ini memuji tapi juga sekaligus mempertanyakan Pak Ugro tuh kalau podcast kayak sama saya sama Bang Refli itu kok bisa kayak minum obat, Pak. Pagi podcast, siang podcast, malam podcast. Energinya hebat sekali, Bapak. Tapi ada juga yang kemudian ngeritik, Pak Ugro tuh saksi atau ahli atau bagian dari lawyer gitu, Pak. Karena saking seringnya Bapak tuh podcast terus gitu. Jadi gini, kita tambah usia tambah tua gitu, Mas. Siap. Sudah tidak muda. Justru otak kita sering kita gunakan. Baik. Jadi semuanya kita harus kita gunakan otak kita ini sebaik-baiknya. Biasanya kan ada orang tua yang beli teka-teki silang. Nah, kalau di sini kan saya belajar hukum. Dan alhamdulillah. Sekarang masih ada nggak ya orang yang kemudian ngisi waktu? Kalau dulu kan ada buku khusus isinya teka-teki itu kan dulu ada ya kan sampai diisi itu. Koran mingguan dulu kan harian, Mas. Harian ada dulu ya. Hari Minggu itu mingguan itu. Mingguan juga ada di belakang. Kompas Minggu itu terakhir belakang tuh teka-teki silang. Dan ada hadiahnya kan? Nah, saya gunakan itu karena sekarang kita berterima kasih. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang pemacara pidana. Itu di pasal 1 angka 51. Ahli itu ada 2. Baik. Ahli karena pengetahuan dan keterampilannya berdasarkan ilmu tertentu dan mempunyai jasa atau sertifikat. Tapi yang satu lagi karena jabatannya, pengalaman. pengalaman. Pengalaman dan keterampilannya
yang ada kaitan dengan perkara tindak pidana dan alhamdulillah saya bisa masuk di situ. Baik, iya. Ilmu selama saya bertugas 35 tahun ya. Tetap saya gunakan ya. Sampai ya kalau kita nanti sudah benar-benar tidak mampu ya baru kita berhenti. Tapi selama kita masih bisa bergerak, mau tak kita masih bisa kita gunakan ya mungkin jangan sampai kita berhenti untuk memberikan bantuan kepada siapapun. Terutama warga masyarakat yang quote unquote adalah dikriminalisasi. Saya ingat pengalaman itu tadi di TV sebelah, saya ketemu dengan seorang sekarang sudah menjadi terakhir itu katanya penasihat ahli Kapolri, Pak, gitu. Ya, dan dia cerita kalau dia 50 tahun di kepolisian, kemudian 35 tahun juga menjadi anggota reserse. Pak Arianto Sutadi, Pak. Oh gitu. iya. Itu senior mana dengan Bapak? Oh, senior beliau karena beliau lulusan tahun 1977, saya 1978. Oke. Artinya tadi juga Pak Arianto juga cerita kalau sekarang masih terus istilahnya digunakan gitu ya, gitu, supaya nggak apa gitu. Otak harus sering kita gunakan, Mas. Jadi selalu berkembang terus ya. Ya mudah-mudahan tambah pintar karena kita belajar lagi nih. Setuju. Hukum acara pidana, hukum pidana, peraturan kepolisian, pedoman Kejaksaan Republik Indonesia, semua kita baca, Mas. Setuju. Tapi ini pemirsa, saya bukan karena di depan Pak Ugro ya. Saya menyaksikan sendiri tadi ketika saya kembali lagi ke Rakyat Bersuara, tadi saya di Rakyat Bersuara terus pindah TV lain terus balik lagi. Saya menyaksikan saya di samping Pak Ugro ini, Pak Ugro itu sambil mendengarkan acara, itu sambil memberikan pointing atau highlight pakai stabilo gitu itu tadi apa, Pak? Yang Bapak baca tadi apa itu? Kaitan dengan kan orang banyak diskusi melalui podcast nanti kaitan dengan undang-undang kepolisian. Oke, yang baru ini, yang kemarin barusan disahkan. Karena saya lihat ini, saya memberikan penilaian kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Baik, Saya terus terang sangat kecewa sekali karena dengan pernyataan beliau seorang ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman. Menyatakan bahwa Kapolri terbaik sepanjang masa adalah Pak Listio Sigit. Ada 24 atau 25 Kapolri yang lain ya. Itu yang saya sangat kecewa. Kenapa? Sepertinya beliau tidak pernah menghargai siapa Kapolri Pak Ugeng. Siapa Kapolri Pak Raden Said Sukanto. Siapa Kapolri Pak Anton Sujarwo. Siapa Kapolri Pak Profesor Dr. Awaludin Jamil. Baik, ada Pak Bimantoro juga ya. Siapa Kapolri, ada Pak Bimantoro, ada Pak Dai Bahtiar, banyak. Dan Kapolri itu semua berprestasi. Setuju. Ada namanya dulu Pak Jenderal Tibio Widodo. Betul. Itu apa yang terjadi di seluruh Polda di Indonesia, beliau bisa dengar, bisa dapat informasi. Itu yang saya berikan penilaian kepada Pak Tibio itu waktu itu jenderal yang sangat luar biasa juga. Padahal kan sistem informasinya kan belum seperti sekarang, belum, ya kan? Ya HP aja. Oh iya, belum zamannya HP, Pak. 96. Iya, betul. Masih awal-awal itu, masih itu. GSM yang awal itu, Pak. Ya, dulu masih sistemnya masih seperti nama Pak Polisi yang sekarang aktif juga, Pak. Oh, benar. 2G, Pak. Dulu sekarang kan handphone itu kan sudah 5G, 5G, ya kan? Dulu handphone itu masih 2G, Pak. 2G, Pak. Gitu. Iya. Salam hormat untuk Pak Susno ya, gitu ya. Itu. Nama Bapak masih kita sebut itu karena handphone zaman dulu itu 2G, Pak, belum 3G. Ya, gitu. Termasuk orang yang pintar juga lah, Pak Susno. Oh iya. Nah, saya tadi lihat Bapak, mohon izin tadi, ketika Bapak itu meng-highlight beberapa catatan, tadi ada satu kalimat yang saya maaf nih Pak, curi dengan mata elang saya itu. Ada satu kali yang Bapak stabilo itu atas kebijakan presiden atau apa? Itu apa itu Pak tadi? Jadi gini, ya mudah-mudahan apa yang dituliskan dalam undang-undang itu murni orang-orang politik yang bikin. Orang-orang di Komisi 3 DPR RI. Dan saya yakin bukan orang-orang khusus yang ada di Komisi 3 DPR RI yang dari kepolisian. Ini murni yang membuat adalah Ketua Komisi 3 DPR RI sendiri. Tapi kan memang kalau lihat kemarin kan undang-undang itu kan ada dua versi, Pak. Inisiatif pemerintah
atau inisiatif DPR? Inisiatif DPR. Nah, kemarin kan inisiatif DPR kan? Iya, iya. Jadi pasalnya itu saya pikir, ya bagi saya seorang yang pernah bertugas di kepolisian itu sangat sedih lah. Oke. Sangat sedih di situ, kenapa? Ya. Karena apa yang dimasukkan di situ, ya kan, ada beberapa pasal yang dihapus. Iya. Kan? Di mana pasal itu pasal krusial. Jadi pasal krusial itu misalnya gini, anggota Polri yang akan bertugas di luar struktur Polri, yang dulu diatur di pasal 28 ayat 3, itu dihapus pasalnya. Oke. Padahal dulu penjelasan pasal 28 ayat 3 tadi. Itu detailnya soal apa, Pak? Itu detailnya soal apa? Jadi gini, seorang anggota Polri yang akan bertugas di luar struktur Polri, harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Itu istilah di BKO kan gitu, bukan ya? Bukan BKO ya? Jabatan-jabatan tertentu di kementerian tadi. Oh iya, BKO itu adalah bawah kendali operasi. Kadang-kadang, kalau dulu di DPR ada Pak istilah itu. Saya dulu juga sempat ketika di Komisi 1, kemudian ada hal yang harus saya bantu karena teman-teman waktu itu agak mungkin kurang terlalu akrab dengan Telkom. Kemudian saya waktu itu di BKO-kan ke Komisi 6 yang nangani Telkom supaya lebih mengerti gitu. Nah, istilahnya bukan BKO ya kalau di kepolisian. Ya, kalau penugasan BKO itu misalnya ajudan presiden itu. Oh, itu baru di BKO kan ya. Pengawal presiden misalnya. Itu pangkatnya tetap jalan kalau begitu. Nah, pangkat bisa tetap berjalan. Ajudan kan levelnya kalau kombes kan. Biasanya masuk AKBP nanti naik kombes di situ. Atau sudah kombes juga nggak ada masalah di situ. Tapi pasal-pasal yang dimasukkan ini menurut saya ya nanti kalau saya katakan sumir dipikir saya orang pintar kan? Jadi sedih karena kaitan dengan penugasan di luar struktur Polri itu penjelasan pasal 28 ayat 3 itu itu sudah diputuskan oleh putusan MK. Oke, sudah nggak alun lagi ya gitu. Iya, tapi sekarang kok dihapus ini kasihan karena gini. Saya berpikir bahwa dalam jabatan struktur Polri itu tetap misalnya Kapolri satu bintang 4, ya kan? Kemudian Wakapolri bintang 3. Nah, ada beberapa jabatan nanti Ketua di Badan, BNN itu bintang 3. Tapi sekarang makin banyak berarti Pak, bintang 3 itu. BNN kan di luar Polri Mas. Oh iya. Tapi dalam struktur Polri tadi. Nah, misalnya Kapolda Metro sekarang, ya kan? Kapolda Metro itu bintang 3. Nah, kemudian kalau di luar struktur Polri, apakah nanti, mohon maaf nih, ya kan? Seorang berpangkat bintang 1, kemudian memang dia sangat dekat dengan presiden terpilih suatu saat nih, ya kan? Kemudian dijadikan menteri. Apakah bisa langsung naik nanti bintang 4? Kan di luar Polri nih. Iya, itu akan jadi jadi masalah. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau sudah di luar struktur Polri harusnya ya sesuai dengan pasal 28 ayat 3 tadi harus mundurkan diri atau pensiun dini. Jadi undang-undang ini undang-undang perubahan ketiga undang-undang kepolisian ini menurut saya masih perlu dipikirkan matang-matang, disiapkan peraturan yang tepat ke depan, jangan sampai nanti tumpang tindih yang akan dilaksanakan malah oleh jadi para penerus generasi Polri ke depan seperti itu. Itu saya dulu terus terang pernah ngalami Pak. Pasca saya jadi menteri waktu itu, kemudian kan ternyata pengajuan pengunduran diri saya selaku pegawai negeri waktu itu ternyata ditangguhkan. Jadi bisa balik lagi ke pegawai negeri sebenarnya. Cuman pangkat di pegawai negeri itu saya dulu waktu itu masih 3D Pak. Nah padahal kalau pernah jadi menteri itu sudah selevel dengan 4E. Nah itu jadi, bisa loncat. Nah makanya kan nggak mungkin loncat. Akhirnya ya udah saya pegawai negerinya saya akhiri Pak. Kalau enggak nanti kan malah jadi repot. Nanti ada yang pensiunnya juga ketahuan nanti susah ya. Lah iya kan malah loh kok cepet sekali gitu kan waktu itu kan dari saya masih ngajar waktu itu di terakhir tahun 2000 sebelum jadi anggota DPR waktu itu kan 2005 itu. Kemudian tiba-tiba kalau balik lagi 2014 10 tahun kok bisa naik dari golongan 3D ke 4E itu kan pasti jadi masalah. Makanya seharusnya ke depan nanti harus ada pemerintah juga punya induk dari undang-undang kepegawaian tadi. Betul. Jadi kembali kepangkatan. Lihat golongan gitu jadi ingat Pak Kasmujo saya Pak. Oh iya Mas. Iya dulu Pak Kasmujo itu kan, nah ini menarik gini. Pak Kasmujo itu kan dulu kan katanya kan ramai itu Pak. Dosen pembimbing sempat diundang Jokowi tahun 2013, kemudian
yang itu ada cerita bolak-balik. Nah itu kan sempat diaku sebagai dosen pembimbing. Tapi kan akhirnya kan Pak Kasmudjos ini mengatakan kalau waktu itu beliau itu masih golongan 3B. Artinya masih asdos. Ya kan, belum layak. Nah, ceritanya mungkin juga seperti ini kan. Artinya kan orang dengan pangkat tertentu belum layak kemudian memegang jabatan selaku dosen pembimbing gitu. Nah, sebelum kita sampai ke topik terakhir yang nanti mungkin sedikit agak nyeleneh atau agak lucu Pak. Perkembangan terakhir hari ini kan ini sudah masuk hari Kamis Pak. Berarti sudah H+9 dari pengumuman yang katanya pengumuman P21 yang hari Selasa yang lalu itu diumumkan. Nah tanggal 2. Nah ini konsekuensinya apa Pak? Kalau akhirnya lama tidak diumumkan dan surat P21 ini kan sebenarnya mohon maaf Pak. Ini kan ada batas waktunya juga ini. Ya. Apa nanti konsekuensinya Pak? Kalau ini akhirnya terlampaui atau tertabrak lagi gitu. Jadi ini kan bukan proses administrasi berkaitan dengan penyidikan atau penuntutan tindak pidana. Baik. Kalau itu mempedomani kepada pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ya kan? Kalau kita lihat bab 3 itu angka 43 dinyatakan setelah jaksa menyatakan bahwa berkas sudah lengkap, ya bisa di 2 hari kerja berikutnya. Nah ini ada di harus terbit P21. Betul. Iya. Tapi kalau P21 tidak terbit, 14 hari kemudian adalah pelimpahan tahap kedua. Iya, itu maksimalnya kan 14 hari. Ya. Kalau surat ini malah hanya 2 hari loh Pak. Dari 2 hari ada P21. Ya, belum ada P21 sampai sekarang. Lah, jadi ini yang disampaikan oleh penyidik itu adalah bahwa berkas perkara sudah tidak perlu dilengkapi lagi. Tapi statement berkas perkara sudah tidak perlu dilengkapi bukan berarti itu P21, bukan berarti berkas sudah lengkap. Betul, ya. Nah, berbeda. Bisa juga udah nggak perlu melengkapi lagi, uang ini nggak bisa lengkap gitu. Ya betul, jadi masih bersayap lah kalau orang. Iya istilahnya gitu ya. Iya. Jadi masih ada banyak alternatifnya ya, masih ada banyak kemungkinannya. Apa yang tersurat secara eksplisit dalam undang-undang itu, itulah yang harus dipakai. Juga termasuk dalam peraturan-peraturan lembaga atau pedoman dari lembaga negara. Iya. Memang menarik dan P21 itu kan sebenarnya adalah hak atau katakanlah dari kejaksaan yang kemudian administrasi. Ya. Ini tapi ini malam-malam begini rupanya ada juga menarik Pak ini. Saya bacakan. Ya. Mas Roy, ya, saya dapat bocoran dari itu nggak usah saya sebut ya, yang berdinas di Polda Metro. Beliau bilang kalau Ade Darmawan sama Andi Aswan itu dibentak-bentak oleh salah satu polisi. Karena mereka berdua mendesak P21. Ini menarik ini Pak. Itu. Nah beliau bilang para gerombolan pembela itu nggak bakalan berani lagi nanya apa haknya mereka Pak untuk nanya P21 itu loh. Ya sama ini Mas, biasanya kalau ada istilah dulu nih. Ya. Itu kalau ini asli loh, ini ada nih WA-nya. Kalau misalnya suaminya jenderal gitu. Iya. Istrinya komandan jenderal, Mas. Nah, RI 1,5 kalau dia ada tuh RI 1,5 gitu. Jadi sama. Iya. Jadi karena merasa di backup oleh mantan presiden. Jadi seolah-olah polisi di seluruh Republik Indonesia ini masih tunduk pada presiden dan dia bisa kalau ada apa-apa bisa lapor kepada presiden. Dan dia pasti ngancam. Kalau nggak menuruti kemauan saya bisa dipindah. Itu pasti terjadi. Siap. Saya sudah banyak korban. Saya yang tadi mungkin kebetulan Pak Ugro pas belum rawuh ya di iNews di Hati Suara. Tadi di sesi 1 itu Gogon ini Ade Darmawan tadi itu dengan gagahnya membaca surat atas nama Pradi Bersatu. Itu yang hari itu tadi katanya dia lapor untuk ketemu dengan Pak. Tadi ceritanya sih tidak dibentak-bentak ceritanya. Dia katanya ketemu dengan Pak Dir di Reskrim mungkin maksudnya Pak Dir. Kemudian menerima surat untuk mendesak Polri menangkap Pak. Nah itu anunya apa gitu. Mereka itu bukannya legal standingnya ya, gitu kemauannya kok ngunjak itu Pak. Ya benar. Jadi
Karena merasa sudah dekat dengan pejabat-pejabat tertentu lah. Saya berani katakan dia tidak kenal dekat dengan seluruh pejabat di Polri. Mungkin banyak anggota Polri yang juga tidak senang dia, gitu aja. Pasti, ya Pak. Kan? Jadi menyatakan seperti itu kan tiap hari, mungkin beberapa hari dalam 1 minggu ke Polda. Ya kan? Masuk ruangannya difoto, habis itu nggak ada orang, keluar lagi seolah habis menghadap. Itu trik-trik zaman dulu, maklar-maklar kasus seperti Markus itu. kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kita anggap angin lalu saja, karena memang karakter, tapi Pak Adi Darmawan. Adi Darmawan ini. Adi Darmawan dan Andi Aswan katanya. Peradi bersatu atau pengadu bersatu? Pengadu bersatu, Pak. Ini loh, sekali lagi ada nih loh WA-nya ya. Jadi gitu. Jangan nakut-nakuti lah. Kita ini kan sudah usia-usia segini, udah nggak perlu ditakut-takuti seperti itu. Siap. Ya kan? Nah ini menarik Pak. Langsung saya jump ke hal terakhir yang ingin saya bicara. Ini ngeri-ngeri sedap atau lucu-lucu, nggak lucu Pak. Gitu. Ya. Di antara orang yang sering masuk ke Polri itu ada yang sekarang barusan malah dia bikin tayangan khusus. Ya, mengkritisi Bapak. Oh gitu. Ya di cuma-cuma. Orang yang punya cumi-cumi marah ya. Si Bero itu bilang, Mas Roy itu namanya cumi-cumi itu sudah pakai syukuran, pakai anu kalau di. Nah, Mak Lampir itu Pak, itu kan katanya sering masuk ke kantor Polda dan katanya saya tuh banyak urusan di Polda, kasus saya banyak. Terakhir dia malah bikin tayangan khusus dengan nama nyinggung Pak Ugro. Nah, ini boleh nggak Pak saya tanya pendapat Bapak, kenapa dia kok seneng banget nyinggung Bapak itu, ngapain sih? Jangan-jangan naksir Pak? Jadi saya coba ingat-ingat saja. Ya, beberapa kali ketemu saya kan. Siap. Ajak foto bersama. Lo Malampir. Wah, ternyata ada maunya. Boleh dong? Boleh dong kalau kita menduga, boleh dong. Terus selalu bawa anak-anak muda lah. Iya. Laki, perempuan nanti foto bersama. Gitu. Kemudian ada mau bisnis dengan kawan saya juga, akhirnya juga nggak jadi. Kemudian saya nggak tahu kalau dia ngakunya pengacara, ya kan? Katanya memang pengacara Pak katanya. Loh iya kan ribut sama Farhad Abbas. Nah iya Farhad bilang dia ijazahnya nggak benar juga. Wah, kolamnya sama berarti. Kolam ketemu kolam yang nggak benar itu parah ini ya, ijazah palsu semua itu. Pengalaman saya selama dinas di kepolisian dan berhubungan sama masyarakat, masyarakat yang saya hadapi ini macam-macam Mas, ada yang halus, ada yang keras. Nah, Mak Lampir ini termasuk yang mana Pak? Gitu. Makanya saya bisa mengklasifikasikan, mengkategorikan ada 4. Baik. Nah, kita kalau menghadapi orang yang biasa-biasa, polisi ini biasanya harus berani Pak. Siap. Jadi berani misalnya Anda salah, kan bisa polisi nilang dan Iya, betul. Menghadapi masyarakat yang berani sama kita, polisi harus nekat. Nekat ya? Nekat, Mas. Iya. Orang pasti mikir, polisi nekat nih. Iya. Misalnya mau nangkep kejar-kejaran di jalan tol itu. Polisi nekat, juga bisa ngejar nangkep tuh. Iya. Kan? Kalau nggak gitu nggak terkejar. Tapi kalau menghadapi masyarakat yang nekat, polisi harus gila, Mas. Udah nggak mikir risiko nyawa jiwa nggak nih. Ditembak juga nggak takut. Paling mati gitu kan. Iya. Tapi ya itu nggak paling Pak, meninggal kok paling Pak. Tapi kalau menghadapi orang yang gila yang keempat ini, kita yang waras. Oke. Jadi kita lihat di mana nih orang yang ngomongin saya ini masuk yang waras biasa, yang berani, nekat atau gila. Iya. Kalau gila kita kembali yang waras. Iya. Jadi saya dari dulu selalu tidak berpikir saya harus mencapai target jenderal polisi. Baik. Kapolri saya nggak pernah berpikir. Kan? Tapi kalau ada orang dikriminalisasi, saya pasti bela. Ya. Nah, itu banyak saya lakukan, entah dikriminalisasi misalnya dulu di Sumatera Utara, ya kan, seorang dikriminalisasi kaitan dengan tuduhan memakai ganja, padahal nggak pakai. Ya, saya harus buktikan, gelar langsung. Ternyata nggak terlibat, ya bebaskan seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan kriminalisasi pasti akan berhadapan dengan saya. Lah itu Bapak padahal berarti waktu itu menolak pimpinan atau gimana? Berbeda pendapat. Pendapat. Ya ini bahasa halusnya beliau itu ya. Iya. Berbeda pendapat. Pasti indah. Pelangi itu berbeda warna. Oh iya. Pasti indah. Mejiku ibiniu. Iya. Cuma kalau pelangi itu
warnanya sama. Satu, hitam Ya. semua. Nah. Kan mendung gelap, mau hujan. Betul. Tapi pelangi itu menariknya kalau dalam cerita Donald Duck dulu di ujung pelangi itu ada guci emas, Pak. Oh iya, Itu ceritanya gitu. Nah, Bapak, ini terakhir sebelum kita. Apa pesan Bapak untuk Nenek Lampir itu kok kayaknya suka banget itu membicarakan Bapak itu loh. Ya, makanya kalau bisa dulu Eli Daneti ini. Iya, iya. Kan, oh itu namanya Eli Daneti, Pak? Iya. Saya bilangnya Nenek Lampir loh, Pak. Oh gitu. Iya, iya. Kadang-kadang salah membacanya kayak. Iya. Apa ya? Mbak Elnet gitu. Wah, iya. Betul. Kan, Ya, itu. ada Nah, itu, ya. kalau bisa kita ketemu, podcast, kita debat. Setuju. Debat hukum. Iya. Ya nggak usah marah. Kalau nanti logistik kita sediakan lah. Iya, kan? iya. Debat hukum kapan tentukan. Jadi nggak usah saling menghujat seperti itu. Ya, kita nggak ada manfaat. Tapi kayaknya, ketinggian Bapak levelnya. Ya. Dia sama Ghafur aja nggak bisa, nggak Pak? Loh. Padahal tapi memang Abdul Ghafur Sangaji itu luar biasa, Pak. Itu kamus berjalan itu. Ya, Tadi dia sama Boy Zevrin, si ketua Pradi Bersatu. Ya. Wah, udah nggak bisa apa-apa, Pak, di TV sebelah tadi. Ya, Boy Zevrin itu bisanya cuma prapit, tahan. Terus diajak sama Mas Abdul Ghafur. Iya. Coba diskusi soal hukumnya, coba pasalnya apa. Terus akhirnya uang nggak bisa prapit aja, Pak. Lah, itu aja sama Pak Abdul Ghafur Sangaji. Jangan Bapak lah kalau sama si Mak itulah, Iya. ketinggian, Pak. Ya, nggak apa-apa, nanti kita hadir itu sebagai narasumber. Oke. Nggak apa-apa, menarik. Jadi Siap. siapapun lah, ada mungkin ada juga ada beberapa junior saya. Ya udahlah, kita nggak usah bicarakan karakter orang lain. Kita debat hukum saja lah. Betul. Ya, saya juga perlu belajar terus. Mungkin ada junior saya yang lebih pintar, saya akan belajar. Siap. Ada senior saya lebih pintar bidang hukum, saya juga akan belajar. Ilmunya kan bertambah. Luar biasa. Soalnya ya tadi, Pak, persis seperti di kalimat awal tadi. Bapak tuh sampai dibilangin, Pak Ugran ini seperti orang minum obat gitu. Pagi podcast, siang podcast, malam podcast gitu ya kan gitu. Iya kan. Ya, pokoknya jadi kita nggak kenal waktu gitu. Kita berikan ilmu yang bermanfaat yang ada pada diri kita. Ya mudah-mudahan itu menjadi pahala kita nanti suatu saat di akhirat lah seperti itu. Amin. Baik Pak Ugro, mungkin closing statement Bapak. Silakan, baik soal P21 boleh atau soal Mak Lampir juga boleh, terserah Pak. Yang sudah H+9 ini, monggo Bapak. Ya. Saya tidak menghalang-halangi P21. Ya kan saya tidak menghalangi berkas ini ke pengadilan enggak. Tapi mudah-mudahan prestasi rekan-rekan kejaksaan yang sudah sangat luar biasa, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kan, bisa melakukan penyitaan uang negara yang dirampok oleh maling-maling negara tadi. Betul. Ini mudah-mudahan tidak dikotori dengan hal-hal yang memaksakan perkara yang sudah dihentikan penyidikannya, sudah melalui restoratif justice, masih mau dipaksakan. Dengan juga beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan penelitian formil tadi. Waktu antara penelitian oleh jaksa dan memenuhi petunjuk jaksa, waktunya 14 hari. 14 hari dan 7 hari ini harus kita patuhi bersama. Betul, apalagi P21-nya itu juga ada batas waktunya ini. Iya, kan? Saya membayangkan gini, kalau dulu dalam peristiwa pencemaran nama baik ini ada kaitan dengan penahanan. Baik. Yang ditahan ini akan ditahan sampai berapa hari? Wah iya pasti lewat terus Pak. Ya kan 20 pasti lewat. Ya saya kan 120 hari ini. Tapi kalau perkaranya ringan kan hanya 60 hari. Iya. Kalau sampai lebih ini kan berarti kan memalukan seperti itu. Nah itu yang jadikan alasan oleh para termul itu Pak juga Pak. Mereka nggak usah mendosalkan karena mereka tuh nggak ditahan gitu katanya gitu. Makanya mereka belum pernah jadi penyidik. Tapi kalau jadi penyidik mungkin nggak akan seberani nggak akan seberani apa yang pernah saya tempuh. Kan? Kalau yang pernah saya alami kan waktu penyidikan kita disandra pernah. 3 kali saya disandra Mas. Oke. Itu di kasus apa Pak? Nusa Tenggara Timur penyidikan pembunuhan. Kemudian di Surabaya Timur waktu kita menangani penjarahan 14 Mei
tahun iya, 1998. Oh iya, Bapak waktu itu di Surabaya? Surabaya. Iya, Terus iya. yang ketiga di Sumatera Utara. Kerusuhan Mei Mereka, waktu itu ya, Surabaya itu ya. Iya. Penyanderaan warga Iya, di iya. desa Natal sana, Mas, dekat Iya, Mandailing iya, iya, Natal. iya, Mandailing Natal. Hal-hal seperti ini kan sama dengan kita berperang, Waduh. pejuang-pejuang kita dulu. Iya, taruhan nyawa, Pak. Iya. Antara hidup dan mati. Jadi Setuju, kalau iya. sekarang hanya menghadapi orang-orang yang mengatakan kita nih, kenapa sih Pak Ugro kok masih belain Roy Suryo atau Dokter Tifa? Iya. Saya tidak belain Mas Roy Suryo, tidak membelain Dokter Tifa. Iya. Semua orang yang kriminalisasi, itu yang mulai Sulawesi Tengah, Ibu Domingus Marino, iya, betul, itu terkenal itu. Mas Hasto, Sekjen iya, PDIP, betul. saya bela. Iya. Tom Lembong, Iya. ya kan? Kemudian beberapa orang yang mau dikriminalisasi, Purnawirawan Polri, ya kan? Termasuk Bukairan Pertamina, ya kan? Itu masih harus kita bela. Ya, sahabat saya juga itu salam hormat dan semoga semangat Mbak Karen Agustina. Jadi nggak usah mengatakan, oh saya ngapain sih? Enggak, semua warga negara yang memang dikriminalisasi, saya pasti akan berikan bantuan. Itu aja. Terima kasih Pak Agra atas nama juga pribadi dan juga Dokter Tifa dan semua pejuang. Kita juga mengatur terima dan apresiasi. Pak Ugro ini luar biasa ya. Sampai dini hari ini memang terus tetap semangat ya. Kita sangat malu karena tentu saja kan lebih senior beliau, usia juga lebih lebih lanjut beliau, tapi luar biasa semangatnya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ugro dan juga semoga podcast malam hari ini Pasca Rakyat Bersuara tadi itu bisa menambah pengertian Anda, bisa menambah pengetahuan kita juga. Amin. Tentang P21 yang sampai H+9 ini juga belum jelas barangnya. Tadi saya mengatakan di Rakyat Bersuara sifatnya goib, Pak. Iya. Goib kayak mobil SMK. Goib. Nah, tentang SMK, saya akan juga membuat sedikit catatan karena akan ada yang menarik. Karena orang yang berada di balik SMK langsung, yang namanya Pak Haji Sukiyat, itu ternyata barusan memberikan unek-uneknya. Apa dan bagaimana itu? Nanti saksikan di eksklusif Roy Suryo Official. Terima kasih Pak Ugro atas waktunya luar biasa malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengen. Hore. Bentar, Pak Sugiyat, info terbaru.